Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anas Muhammad dengan nomor ID mahasiswa 2512108 dari kelas Sistem Biomedis Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia, kelas A, akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai eh, analisa HRV dari EKG pasien normal dan EKG pasien yang mengenai arrhythmia. Sebenarnya kita harus tahu apa sih HRV atau heart rate variability. Nah, HRV menurut catatan saya adalah ukuran variabilitas interval antara detak jantung yang menggambarkan keadaan kesehatan dan fungsi otonom jantung seseorang. Nah, ada beberapa parameter yang berkenaan dengan analisis data HRV. Nah, di antaranya adalah ada SDNN, RMSSD, dan NN50. SDNN itu standard deviation of NN intervals, yaitu yang menggambarkan variabilitas eh, detak jantung secara keseluruhan dengan mengukur simpangan baku dari interval antara detak jantung NN interval dalam suatu periode tertentu. Kemudian RMSSD atau root mean square of successive differences merupakan mengukur variabilitas detak jantung yang lebih pendek dalam waktu tertentu, di mana variabel ini menunjukkan aktivitas parasimpatis yang berperan dalam mengatur detak jantung dalam rentang pendek. Kemudian ada NNPT yang menghitung jumlah pasangan detak jantung dengan perbedaan interval yang lebih dari 50 milisecond. Kemudian lanjut ke analisa saya, prediksi saya. Mungkin saya share screen. Oke. Hmm, baik. Nah, ini merupakan analisa saya. Ini sudah saya run mengenai EKG aritmia dan normal EKG normal. Untuk datanya sendiri saya ambil dari Visionet dengan ketentuan dari aritmia saya ambil dari MIT, DED, AH supraventricular arrhythmia database, dan normal saya ambil dari ECG, breathing, and small cardiograms. Oke, dari data ini saya pertama adalah mengekstrak data sesuai dengan mengekstrak data mengekstrak data dari tipe untuk arrhythmia menggunakan tipe pasien 800, sedangkan untuk normal dengan data berbeda dengan tipe pasien D002. Kemudian mengekstrak datanya, kemudian mengubah ke bentuk data frame, kemudian kita mengetahui sampling frekuensi, mendeklarasikan frekuensi dengan memanggilnya dengan record fs, kemudian time-nya mengalasi time axis, kemudian figure mendisplay dalam bentuk grafik. Nah, terlihat bahwa untuk EKG aritmia, ritmenya tidak beraturan. Nah, PKRC-nya tidak beraturan, sedangkan normal memiliki ritme yang beraturan. Normal. Kemudian, hmm, oke. Kemudian untuk analisis selanjutnya, yaitu tadi di domain time, kita dapat lihat bagaimana frekuensi gelombang aritmia itu tidak beraturan, normal itu beraturan. Kemudian di domain frekuensi, di normal itu memiliki frekuensi yang seragam, frekuensi yang lebih sedikit karena memiliki ritme yang beraturan, sedangkan untuk aritmia memiliki frekuensi yang lebih banyak. Bahkan maksimumnya sampai aja 20.000 desibel. Sedangkan di aritmia ini sangat banyak frekuensinya, di normal cukup sedikit. Kemudian melakukan filtering dengan tipe filter yang sama, yaitu menggunakan Window dengan 800 step, F1067 dan F240. Dapat lihat ini frekuensi responnya untuk aritmia, kemudian ini frekuensi responnya untuk normal. Kemudian setelah melakukan filtering, dapat dilihat di domain waktu. Untuk aritmia terlihat sinyal lebih clear daripada sebelumnya. Kemudian juga untuk normal, sebenarnya normal sudah clear, hanya beberapa
saja yang dilakukan filtering. Kemudian setelah di domain waktu dapat juga dilihat di domain frekuensi, di mana di aritmia ada beberapa frekuensi yang di filter tidak ada di sini. Berbeda dengan sebelum filtering masih ada beberapa frekuensi. Begitu juga dengan normal, ada beberapa frekuensi yang dibersihkan, di clear. Oke, kemudian mengenai RRR interval, kita lihat nilai peaks, sinyal peak PQR, PQR. Nah, RR peak ini merupakan amplitude tertinggi, satu. Kemudian di aritmia juga dapat dilihat, ini RR peak, PQR, RR peak-nya. Oke, kemudian ini display dari hasil pengenalan interval AG aritmia. Kemudian ini untuk yang normal. Untuk datanya sendiri dapat dilihat bahwa di tabel ini hasil keluaran HRV analysis dengan menggunakan model HRV analysis untuk AG aritmia dan normal. Dari tabel ini, sebagaimana catatan saya, bahwa dapat dibandingkan beberapa variabel dari time domain dan analisis ini, yaitu eh, pada analisis dari domain waktu pada kasus EKG aritmia terdapat variabilitas yang lebih tinggi dalam interval NN atau jarak antara detak jantung, di mana standar deviasi yang lebih tinggi dan rentang NN yang lebih besar. Nah, sinyal EKG aritmia menunjukkan ketidakaturan yang lebih besar dalam detak jantung dibandingkan dengan sinyal EKG normal. Seperti ditunjukkan pada nilai nilai SSD yang lebih tinggi. Nah, nilai SSD yang lebih tinggi di aritmia. Kemudian meskipun rata interval pada kasus kedua cukup mendekati, rata-rata dan ternyata pas pada kasus EKG itu EKG aritmia itu lebih tinggi daripada EKG normal, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas jantung. Bisa dilihat frekuensinya yang lebih banyak pada aritmia karena memiliki ritme yang tidak beraturan. Begitu juga ini dapat dilihat dari standar deviasi EKG aritmia yang juga lebih tinggi daripada normal. Kemudian di domain frekuensi juga di domain frekuensi juga terdapat peningkatan aktivitas frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, di mana EKG aritmia memiliki proporsi yang lebih besar daripada normal. Nah, rasio ini FF dan HF rasio atau frekuensi rendah dan frekuensi tinggi pada kasus EKG aritmia itu lebih rendah, yang menunjukkan tidak ada balance atau tidak ada, menunjukkan ketidaksetimbangan antara aktivitas simpatis dan parasimpatis pada detak jantung. Nah, sebaliknya di EKG normal memiliki rasio yang lebih tinggi, menunjukkan ada distribusi yang lebih seimbang antara kedua sistem saraf tersebut, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kemudian persentase daya frekuensi dalam unit itu lebih rendah pada kasus EKG aritmia daripada kasus normal. Dapat disimpulkan bahwa untuk EKG aritmia memiliki ritme yang tidak beraturan, kemudian memiliki rasio frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu lebih rendah, sehingga tidak ada tidak balance kedua sarafnya, baik simpatis dan parasimpatis. Hal ini dapat diindikasikan dengan variabel SDSD dan standar deviasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.